Selamat siang Ibu Elda serta teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nur Hawa dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik berjudul Transisi Energi Hijau dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai strategi Indonesia mengatasi middle income trap. Yang dimana Indonesia saat ini tergolong negara berpendapatan menengah ke atas, namun masih menghadapi resiko besar terjebak dalam middle income trap. Istilah ini mengacu pada kondisi ketika perekonomian berhenti tumbuh setelah mencapai tingkat pendapatan menengah karena produktivitas dan inovasi stagnan. Menurut teori struktural transformation dari Arthur Lewis, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuntut adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Sayangnya, Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas dan energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Maka dari itu dibutuhkan strategi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mentransformasi struktur ekonomi nasional. Dua strategi utama yang dapat menopang transformasi ini adalah transisi energi hijau dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, kita bahas transisi energi hijau. Secara teoritis, konsep ini bersumber dari teori pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development yang dikemukakan dalam Brundtland Report tahun 1987. Prinsip dasarnya adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks ekonomi, transisi menuju energi terbarukan seperti energi surya, panas, air, dan bioenergi bukan hanya langkah ramah lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang melalui perspektif Porter, hipotesis kebijakan lingkungan yang ketat justru dapat memacu inovasi dan efisiensi produksi. Bagi Indonesia, langkah ini relevan karena negara kita memiliki potensi energi hijau hingga 442 gigawatt. Menurut data IRENA tahun 2022, jika dimanfaatkan sektor ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja hijau baru, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mempercepat diversifikasi ekonomi. Dalam teori endogenous growth dari Paul Romer, inovasi dan teknologi menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Artinya, transisi energi hijau bukan sekedar soal mengganti sumber energi, tapi juga tentang membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi dan pengetahuan. Yang kedua, kita bahas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut teori human capital yang dikembangkan oleh Gary Becker, menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan, keterampilan, dan kesehatan mampu meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi nasional. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura berhasil keluar dari middle income trap karena mereka menjadikan pendidikan dan riset sebagai pusat strategi pembangunan. Mereka menanamkan budaya belajar, inovasi, dan kompetensi digital sejak dini. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari hal ini. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis teknologi hijau. Kurikulum universitas dapat diperkuat dengan riset energi terbarukan, program MPKM bisa diarahkan pada proyek inovasi hijau, dan kolaborasi industri kampus harus lebih intensif agar lulusan lebih adaptif terhadap perubahan pasar tenaga kerja. Selain itu, literasi digital dan finansial juga menjadi kunci. Dengan sumber daya manusia yang melek, teknologi, dan sadar keberlanjutan, ekonomi hijau bisa menjadi sumber pertumbuhan yang inklusif dan produktif. Kedua strategi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat. Transisi energi hijau membuka ruang ekonomi baru, sementara peningkatan sumber daya manusia memastikan kesiapan tenaga kerja dan inovator yang mampu mengisi ruang tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan konsep knowledge-based economy, yaitu yang didorong oleh pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Ketika kebijakan menyinergikan kedua aspek ini melalui intensitas fiskal hijau, pendidikan vokasi, dan investasi riset, maka Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transisi energi hijau dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan dua pilar utama yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam keluar dari middle income trap.
Dari sisi teori, keduanya selaras dengan gagasan pembangunan berkelanjutan, teori pertumbuhan endogen, dan human capital. Dari sisi praktik, keduanya berperan dalam membentuk struktur ekonomi yang baru yang lebih adaptif dan inovatif. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa hanya bertumbuh pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus berorientasi pada inovasi dan investasi manusia. Energi hijau dan sumber daya manusia unggul adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan strategi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia berpeluang besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju di masa depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan selamat siang.